Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati Allah, Bapak Ibu guru, kerabat dai, dan seluruh hadirin yang dicintai Rasulullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini di tempat yang penuh barokah. Salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang idola penebar cinta dan takwa. Perkenankan saya pada kesempatan yang barokah ini untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Zikir, Pikir, dan Ikhtiar. Hadirin yang dirahmati Allah, kira-kira ketiga kosakata ini saling keterkaitan tidak? Kita ulas satu-satu. Kata yang pertama yaitu kata zikir. Kata zikir itu berasal dari bahasa Arab yaitu az-zikru, yang artinya adalah sebuah aktivitas ibadah untuk mengingat Allah, baik dengan cara memuji maupun menyebut nama Allah. Zikir itu bersifat wajib sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, yaitu zikir yang sebanyak-banyaknya. Sudah jelas sekali dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk berzikir, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, bahkan ketika kita sedang dalam keadaan susah maupun senang, maka kita harus senantiasa berzikir kepada Allah. Selain itu, zikir juga merupakan benteng diri kita terhadap godaan-godaan setan dan juga kejahatan. Selain itu, zikir merupakan investasi kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, marilah kita praktekkan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita telah melakukan dosa, kemudian kita sadar, maka ucapkanlah istighfar. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kemudian, ketika kita melihat kebesaran Allah, maka ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ketika kita mengalami sebuah musibah atau melihat sebuah musibah, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah dengan mengucap tarjih, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan lain sebagainya. Insya Allah, jika zikrullah senantiasa kita laksanakan, maka hidup kita akan lebih ringan. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Kata yang kedua yaitu pikir. Kata pikir disinonimkan dengan akal. Kita sebagai manusia itu patut bangga. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, seperti yang disebutkan dalam surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang sempurna. Manusia diciptakan Allah itu yang
Bapak Ibu? Karena manusia itu dikaruniai akal, pikiran, dan juga nafsu. Dengan akal pikiran, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, khalifah fil ardi. Dengan akal dan pikiran, maka manusia itu diutus oleh Allah untuk mengolah kekayaan yang ada di bumi. Pak Bu, jangan pernah menyalahkan Nabi Adam dan Hawa, nggih. Jangan menyalahkan mereka yang telah memakan buah khuldi. Kemudian Allah mengutus mereka dan juga anak cucunya, termasuk kita, untuk hidup di bumi. Karena ternyata kita hidup di bumi itu mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu menjadi khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi. Kemudian kata yang ketiga yaitu ikhtiar. Ikhtiar disinonimkan dengan usaha, yaitu usaha untuk mendapatkan apa yang kita kehendaki. Seperti dalam firman Allah surat An-Najm ayat 39 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaisa lil insana illa ma sa'a, yang artinya manusia tidak akan memperoleh hasil kecuali apa yang dikehendakinya. Kita mau pintar, mau tidak, mau kaya, miskin, mau sukses atau tidak, itu tergantung dengan apa yang kita usahakan, selain karena kehendak Allah. Jadi dari ketiga kalimat tadi saling berkaitan nih Pak Bu. Oke, saling berkaitan. Jadi kita sebagai manusia dalam hidup, kita harus selalu berikhtiar, selalu berusaha dengan cara zikir kepada Allah dan menggunakan akal pikiran. Jadi berusaha menggunakan akal dan pikiran dan senantiasa bersandar pada Allah dengan melakukan zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Insya Allah jika ketiganya kita lakukan secara beriringan, maka kebahagiaan dunia dan akhirat akan kita raih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bukankah kita sering melantunkan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau kesana Ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pergi bertamu memberi salam, bertamunya untuk silaturahmi. Marilah kita laksanakan ajaran Islam. Kalau bukan dari diri kita, dari siapa lagi? Betul Pak Bu? Betul. When there is will, there is way. Di mana ada kemauan, maka di situ ada jalan. Insya Allah, selagi kita mau berbuat baik karena Allah, maka Allah akan membukakan jalan yang baik untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima